harus diakui, saya tidak menemukan ayat-ayat di Alkitab yang mendukung bahwa bumi itu dikatakan bulat seperti bola. Shalom jemaat rebahan Indonesia. Waduh, sudah berapa purnama sudah tidak kita bertemu. Kita tidak bertemu ya. Anyway, Merry Christmas, selamat Natal buat kita semua di sini, kaum-kaum yang merayakan, tentu saja yang merayakan Yesus sebagai Tuhan kita gitu ya. Sedamai Natal semoga senantiasa beserta kita ya. Amin, amin, amin. So, seperti biasa, kita ketemu lagi di episode terbaru Church Uncensored. Apa itu Church Uncensored? Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik gereja yang panas, namun layak untuk dibahas. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin buat para teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa untuk memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan ke email kita. Ada di bawah ini, churchuncensoredgbc@gmail.com. Alright, gimana nih? Gue mau menyapa dulu satu-satu. Selamat malam, shalom, Kogart, Brother Gart, apa kabar nih? Damang Damang malam, ya, ya, putih sehat, banget sehat. nih. Apakah memang udah pemutihan atau gimana nih? Gue nggak ngerti. Ya gitu deh. Kemudian ada Bro Henry hari ini. Wah, ini Bro Henry menggantikan satu tamu. Biasa kita ada satu lagi, Sis Jevi, sekarang digantikan oleh Bro Henry. Apa kabar, Bro? Baik ya. Kebiasaan. Buang air besar lancar. Sebesar apa dulu? Besar dunia mungkin. Aman ya. Sehat-sehat lah ya. Puji Tuhan. Bro Dion gimana, Bro? Aman terus semua ya. mah. Aman ya semua ya. Dan ya puji Tuhan, kita tahun ini kita bisa merayakan kembali kemeriahan Natal. Tuhan Yesus diperingati lagi lahir ke dunia dengan meriah, karena kita kemarin tahun-tahun sebelumnya kurang meriah ya, karena kan ya lagi pandemi. Well, pandemi belum berakhir, tapi sekarang udah lebih longgar, kita bisa merayakan bersama-sama. Bukan cuma Natal, Tuhan Yesus datang ke dunia gitu ya, tapi juga Piala Dunia kita bisa merayakan kemeriahannya, seru ya. Piala Dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi pertanyaannya, dunia yang mana? Dunia yang bulat atau yang datar? Gimana? Wow. Nah, itulah topik kita hari ini. Kita akan bahas lebih lanjut nih. Kayaknya ini topik yang I think bukan cuman orang sedunia yang bingung, terbelah-belah, terbagi-bagi, tapi even di dalam teman-teman kita yang di dalam Kristen juga masih bingung. Masih banyak yang terpecah akhirnya. So, hari ini gue coba lempar ke Bro Dion. Lu punya pemikiran apa, Bro? Dan kira-kira apa yang bisa kita kulik dari topik ini, Bro? Topiknya nih ya, bumi datar atau bumi bulat kayak bola ya. Betul. Sebenarnya ini kan pembahasan yang lumayan lama nih. Udah ada di tahun 2018 kan, kalau nggak salah. Tapi sejujurnya gue nggak pernah ngikutin bener-bener gitu kan. Gue nggak pernah bener-bener riset, nggak pernah bener-bener baca jurnal-jurnalnya, artikel-artikelnya gitu kan. Kalau gue sendiri sebenarnya by sistem pendidikan, gue diajarin bumi itu bulat. Tapi kalau lo tanya ke gue percaya sepenuhnya, gue masalahnya belum pernah lihat bumi itu bulat. Gitu. Iya. Ya kan? Di foto mungkin pernah ya. Kan di foto pernah, kan, tapi gue ngeliat mata kepala sendiri belum pernah, Bro. Bener sih. Cuman gue diajarin bumi itu bulat. Dengan timan juga berarti ya. Gitu. Nah, naik pesawat pun nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan jelas ya. Menebak-nebak aja ya. Kalau ditanya dengan demikian apakah gue percaya bumi datar, sama. Gue juga masalahnya juga nggak pernah benar-benar belajar kan tentang fakta-faktanya. Tapi sebenarnya salah satu bukti dari kerendahan hati kan mau terbuka dengan informasi yang baru kan. Jadi gue open aja sih. Tapi again, I think kita mesti balik lagi ke prinsip lah. Maksudnya mau bumi datar, mau bumi bulat. Kalau buat gue pribadi ya, gue merasa tidak ada signifikansinya sih. Gitu, buat gue pribadi ya. Karena gue juga masih punya banyak hal
yang harus gue kerjain di bumi ini, yang gue nggak tahu bumi ini bulat atau datar gitu kan, kayak kasih makan anak, kerja Ya, ya. gitu kan. Benar-benar. Kalau sisi rohaninya ya jadi berkat buat sama gitu-gitu kan. Dan sebenarnya yang paling menarik pada saat dulu sempat booming kan pada debat tuh. Guys, debat kan sukanya orang Kristen kan debat sebenarnya. Nah, kadang we take ourselves too seriously karena sebenarnya nggak akan ada yang keluar dari bumi yang entah bulat dan datar ini hidup-hidup kan. Jadi might as well kita hidup berdampingan aja sebenarnya. Mau buminya bulat atau datar kita nggak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini gitu. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya kalau ada informasi baru, gue juga I would like to entertain myself aja. Tapi apakah itu akan memberikan dampak ke keluarga gue masih belum tahu sih dampaknya apa kira-kira. Gitu bro. Jadi gue abstain mau Mungkin bumi ke bulat atau sekolah datar. anak aja kali ya. Yo, Oke. susah men kalau Iya, lu bilang iya. bumi datar Ya. terus anak lu diajarin bumi bulat gimana? Neranginnya gimana? Iya, benar juga sih. Itu Gitu, bro. yang berlaku umum ya, seperti yang gue diajarin dari kecil juga. Dan seperti background gue juga, kayaknya sih di background gue nih buminya masih, gue melayang-layang di angkasa dengan bumi yang masih bulat sih. Oh, Tapi iya, walaupun nggak benar, full ya, cuman per 8 mungkin 1/7 dari ukuran bumi. Sebenarnya pinggir-pinggirnya segitiga kita juga, gue nggak tahu sebelumnya backgroundnya. Anyway, gue juga kayaknya based on apa yang gue diajarin dari sekolah ya. Kayaknya gue malah pernah dengernya agak spesifik. Gue pernah dengar adalah bumi itu bulat dan pepat di kedua ujungnya. Kalau gue nggak salah tuh. Gue juga nggak ngerti pepat itu apa. Apakah pepat itu kependekan dari pepatah gitu ya? Nggak tahu juga. Tapi gue nggak ngerti. Tapi anyway, I think kita semua normal kan di sini. Seperti pada umumnya kita semua ya mengamini aja kan bumi bulat. Atau enggak? Atau kalian punya pandangan berbeda mungkin? Mungkin Bro Gart atau Bro Henry? Kalau dari sisi aku sih gini, intinya entah ini kita percaya bumi bulat atau datar, meskipun terbukti nanti akhirnya bumi itu datar, itu tidak akan mengubah kalau Tuhan itu sayang sama kita. Yes. Jadi inti dari semuanya itu entah di bumi datar itu balik lagi ke bahwa kita selalu yang kita lihat itu porosnya itu adalah Tuhan. Iris. Nah ini yang aku mau kita bahas, aku bahas khususnya ya mengenai bumi datar atau bulat. Aku tuh lebih concern sama pola pikir di balik pemikiran bumi bulat atau bumi datar. Ini menarik nih. Bumi bulat itu asalnya itu yang seperti kita tahu ini ilmu pengetahuan umum. Dan itu semua ada teorinya. Nah, bumi bulat ini dasar dari teorinya mendukung itu adalah teori evolusi. Sedangkan kalau firman Tuhan, dasar pemikirannya adalah Alkitab, yaitu penciptaan. Bahwa semua yang ada ini diciptain. Tapi kalau bumi bulat, itu terjadi secara kebetulan melalui yang namanya ledakan Big Bang. Itu kalau kita tanya orang saintis manapun, yang profesor manapun, penyebab Big Bang itu apa mereka nggak tahu. Kalau meledak aja, akhirnya berevolusi jadi planet, di planet akhirnya di dalam planet itu tumbuh berevolusi lagi ada kehidupan organik, sampai akhirnya dari organik itu tumbuh ada yang karena seleksi alam itu jadi makhluk hidup salah satunya manusia. Jadi monyet, primata gitu ya, jadi manusia. Nah ini dasar pemikiran mereka tuh di situ. Udah jelas sih itu bertolak belakang sama Alkitab ya. Karena waktu kita lihat, kita bilang pola pikir kita bahwa dunia ini berasal dari sesuatu yang nggak jelas dan manusia ini dulunya tuh kayak binatang atau primata, ya itu binatang lah. Kita aja ngeliat nyamuk aja nggak diapa-apain, mereka tanpa sebab kecoa kita keplok juga, nggak ada artinya gitu. Jadi dampak dari pola pikirnya dari antara teori evolusi atau penciptaan. Nah kalau penciptaan itu fokusnya itu penciptaan Tuhan itu adalah ke arah manusianya. Jadi semua itu ada sebabnya. Kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Itu jelas di Alkitab.
Jadi pada dasarnya kenapa aku pilih akhirnya dulu tuh tahu lah gue kan penggemar Star Wars, science fiction. Sampai sekarang meskipun gue nggak percaya bumi bundar, itu tetap gue Mhm. tonton. Karena nggak ada pengaruhnya sama gue karena it's just story gitu. Kita tahu mana yang real, mana yang enggak. Jadi at least apa Oh, namanya? so at this point lu adalah one of the yang percaya bahwa bumi itu datar dong berarti ya? Bumi kalau menurut Alkitab dan kalau kita lihat dari realitanya memang datar. Hmm. I see. Dasar Mhm. dasar pemikiran So so dari Alkitab bahwa kalau dilihat dari kejadian pertama aja ya, itu diciptain, itu teratur banget. Coba gue lihat buka ini ya, gue catatan supaya nggak melenceng kemana-mana. Sebentar. Jadi kayak misalnya hari pertama nih, Tuhan kan yang Tuhan cipta itu terang. Jadi intinya dia ciptain apa namanya, semuanya jelas dulu gitu ya. Terus berikutnya Tuhan ciptain cakrawala. Habis itu daratan, dipisah sama lautan sama tumbuh-tumbuhan gitu. Habis itu baru matahari, bulan dan bintang. Nah, setelah itu udah tercipta, itu intinya tuh alam semesta ini Tuhan ciptain fasilitasnya dulu, baru dia ciptain isinya, kayak kehidupan di dalamnya, kayak binatang atau manusia gitu. Jadi Tuhan tuh siapin dulu ekosistemnya, baru manusia itu dibuat. Jadi ekosistem yang ada di dalam penciptaan yang menurut Alkitab, planet atau bintang-bintang itu tuh dikhususkan atau ditujukan tuh untuk fasilitas manusia. Gitu. Itu kita lihat dari sisi kita lihat bukan hanya dari teori ya, tapi isi hatinya Tuhan yang menciptakan. Kayak kita mau kasih apa namanya kamar untuk anak kita yang baru melahir, kita sediain kamarnya dulu yang bagus. Nanti mereka udah siap, kita udah persiapkan semuanya, baru anak kita pas lahir dia bisa hidup. Nah, itu narasi Alkitab tuh kayak begitu, bahwa manusia itu berharga. Jadi penciptaan itu ngomong bukan mengenai soal ilmiah yang kita ilmiah aja, tapi dilihat dari pola pikirnya Tuhan, hatinya Tuhan, kenapa dia menciptakan ini semua. hmm. Bahwa kita tuh diciptain berharga, gue diciptain spesial. Waktu Wow. manusia ini untuk dikasih kehidupan sama Tuhan, itu nggak cukup cuma dibentuk dari tanah liat aja, tapi ditiup, dikasih nafas dari Tuhan, baru dia hidup. Kalau nggak dikasih nafas, nggak hidup. Itu beda manusia sama binatang. Jadi Yes, ada ya. bagian Tuhan di dalam diri kita. Ini yang membuat apa namanya, waktu kita ngelihat siapa diri kita tanya gitu, kita siapa sih, kayak Daud tanya, siapakah aku Tuhan yang engkau memindahkan aku gitu. Terus kita bisa lihat bahwa Tuhan itu melihat kita itu spesial. Jadi dari awal itu pengaruh banget waktu kita ngelihat sesama. Kita nggak akan ngelihat sesama dengan sembarangan lagi, karena kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Hmm. Wah, ini Beda menarik. dengan teori evolusi yang ngelihat segala sesuatu asalnya nggak jelas. Ya itu kenapa peralihan aku dari tadi yang bundar Nice. daripada Menarik tuh. punya, pikir-pikir lama-lama oh iya kayak lebih make Hmm. sense secara Ya. ilmiah juga, nanti aku jelasin, tapi Hmm. juga lebih make sense untuk nemuin diri kita sendiri sebagai manusia tuh gimana Tuhan tuh gimana. Hmm. Menarik, menarik. Itu menarik sih, bro. Jadi about pola pikir, ya balik lagi pola pikir antara teori penciptaan Alkitab dan teori evolusi sains yang menurut lo itu udah jelas menunjukkan intinya kemana mereka mengarahkan gitu ya. Apakah itu akhirnya menjadi membentuk pemikiran bumi itu bulat or datar gitu ya. Itu interesting sih. Gua juga baru pernah dengar. So it's an interesting for me. Nah, kalau Brogard sendiri gimana? Pandangan lo apakah sama dengan Bro Henry atau netral or apa gimana? Iya, ini menarik buat saya. Tadi Bro Henry seakan-akan memisahkan dikotomi bahwa kalau science itu apa
percaya bumi bulat. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan itu percaya bumi datar. Tapi sebenarnya ya ini setahu saya banyak banget juga anak-anak Tuhan yang mungkin karena mereka juga dari kecil sekolah, diajarin di sekolah sains bahwa bumi bulat. Tapi memang menariknya tadi Henry sebut-sebutin tentang penciptaan segala ya, harus diakui. Ini saya saya ya saya bilang harus diakui, saya tidak menemukan ayat-ayat di Alkitab yang mendukung bahwa bumi itu dikatakan bulat seperti bola. Lebih banyak kalau kita baca tulisan aslinya, bahasa aslinya, memang dinyatakan bumi itu sebagai sebuah hamparan, begitu, sebagai sebuah. Tapi memang menarik banget, betul, karena sama seperti Bro Dion, kita semua di antara berempat ini kebetulan belum ada yang sempat naik cukup tinggi untuk melihat dari atas bumi ini bentuknya seperti apa. Selama ini kita dalam tanda kutip hanya menerima informasi dicekokin istilahnya ya, ngomong kasarnya dicekokin bahwa bumi itu bulat, ini loh tampilannya dari angkasa gitu loh. Kita diajarin dari kecil kalau untuk membuktikan bumi bulat itu kalau dari jauh kapal laut muncul itu yang kelihatan tiangnya. Tapi jujurnya tidak akan pernah terlihat tiangnya di kapal laut tiang kapal laut di laut. Pelan-pelan nongol gitu. Secara teori ya, tapi pada kenyataannya kita nggak akan pernah melihat itu. Boleh, Terus boleh aku tambahin sedikit mengenai itu? ya, Boleh aku tambahin sedikit soalnya Pak, yang perahu tadi. ya, Jadi perahu itu mengenai perspektif kan ya, Pak kan? Jadi kalau perahu itu menjauh, dia akan mengecil kayak kita jalan menjauh, kita mengecil kan dari hmm, kita lihat gitu. Jadi kapal laut itu kalau dia menjauh, bakal hilang. Tapi hmm, kalau kita pakai kamera makro, kayak 250 mili, 500 mili, yang panjang gitu ya, itu kelihatan lagi, utuh ya Bro Henry ya. utuh, lurus, Bukan bukan tiangnya doang kan. ya, lurus, Iya, kelihatan justru kayak itu. Justru itu somehow kita ini ya karena ya mungkin ya. Ini jadinya saya termasuk jadi orang yang galau ini judulnya nih. Aku galau, pikiranku lagi kacau. Karena kita kalau dari kecil dikasih taunya begini-begini, Menarik. otomatis di pikiran kita udah ada konsep bumi ya bulat, bumi mengelilingi matahari. Walaupun pada perkembangannya sains dalam tanda kutip pun juga berkembang. Dulu kan pernah di tahun 1000-an lah ya, saya lupa persis tahunnya. Dulu itu ada terkenal yang namanya geosentris kan, bahwa bumi adalah pusat tata surya. Bahwa planet matahari, bulan, bintang itu mengelilingi bumi gitu. Tapi setelah perkembangan teleskop dan sebagainya, para saintis dalam tanda kutip seluruh dunia sepakat bahwa pusat tata surya kita Milky Way ini adalah matahari dan semua ketujuh planet besar itu mengelilingi matahari kayak begitu. Ya. Ini makin seru nih. Jadi ternyata kita semua bisa jadi terjebak dalam kegalauan ya. Atau ternyata tidak seperti yang saya duga ya. Ternyata setelah kita pikir-pikir bisa jadi bumi tidak bulat gitu ya, seperti yang diajarkan waktu kecil gitu ya. Bro Dion sendiri, lu ada tambahan lagi nggak? Atau lu punya pertanyaan mungkin? Nah ini menarik nih, karena gue mulai bertanya-tanya sih. Ada beberapa yang kayaknya menarik nih untuk ditanyakan juga nih. Gue mau mengemphasize cara kita berdiskusi ya. Menurut gue ini menarik karena ketika diskusi ini dibawa ke ranah WA group, terus ngerti ya, kan WA atau text messaging itu kan format komunikasi yang paling buruk kan. Kita nggak bisa benar-benar tahu melihat ekspresi muka, tekanan suara, dan itu dilontarkan di WA group itu jadi ajang perdebatan yang nggak sehat menurut gue. Ya, Itu sering. satu. Kedua, bahwa menawarkan sebuah informasi baru tapi angle-nya ini tadi informasi baru dari Bro Hen, which is gue sangat appreciate gitu. Ternyata bumi bulat itu basic thinking-nya adalah
kita tuh berasal dari sesuatu yang tidak jelas. Nah, informasi ini kan penting banget ya. Sedangkan prinsip-prinsip kekristenan itu kan Tuhan tuh sayang, jadi dia menyediakan sesuatunya tuh berdasarkan keteraturan. Meskipun gue juga masih belum bisa connecting dots urusan itu dengan bumi datar apa, tapi paling nggak checklisting bahwa basic thinkingnya bumi bulat itu berdasarkan dari ketidakteraturan tiba-tiba ada, which is sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Di sisi itu menurut gue, oh menarik nih informasinya. Dan bisa gue apa ya istilahnya gue bisa cerna lah gitu meskipun ya again kaitannya keteraturan sama bumi datar gue masih belum tahu kan karena gue nggak pernah baca artikelnya gue nggak pernah pelajarin dan nggak pernah ada yang ngasih tahu gue dengan detail sih di sisi itunya ini informasi baru sih menurut gue gitu. Jadi bisa dilihat gini Dion, apa namanya, mengenai bumi datar. Kita bisa lihat dari sisi fenomena sehari-hari untuk kita mengenal, nggak ada bedanya kayak kita kenal apa namanya, mengenai pohon, mengenai laut. Jadi fenomena sehari-hari yang mengetahui apa namanya, yang sering kita kenal lah. Jadi ada persepsi dari bumi bulat maupun dari bumi datar itu emang nggak akan ketemu. Jadi ada yang sehari-hari, ada juga dilihat dari sisi latar belakang dari pola pikirnya. Jadi pengaruhnya apa pola pikirnya dari bulat ke bumi datar. Nah, kalau dia dari sisi bumi datar udah pasti karena di Alkitab. Tapi kalau dari bumi bulat itu terbuka untuk berbagai teori yang baru, yang apa namanya bersangkutan atau berkaitan dengan teori bumi bulat gitu. Misalnya bumi bulat ini kan ada di antariksa nih. Bumi itu cuma kecil, banyak planet bermiliar-miliar tahun di depan, berapa tahun cahaya, apa namanya, ada kemungkinan bahwa di situ ada planet lah segala macam. Itu kan logika yang terjadi, yang terpengaruh dari teori bumi bulat. Alam semesta yang seperti itu. Jadi terbuka banget teori-teori baru. Tapi masalahnya teori baru misalnya ada sekarang ada teori baru nih, orang planet UFO mau datang, fenomenanya ABCD itu kelihatan cahaya segala macam kayak gitu. Itu pertanyaannya dampaknya di anak Tuhan gimana? Berarti kalau ada orang planet, kalau ada planet lain berarti bumi nggak datar loh, berbeda dengan teori bumi datar. Ini nggak sih? Pasti bertolak belakang tuh. Kita percaya bumi bulat, tapi juga percaya bumi datar di Alkitab. Pasti tabrakan. Nah, ini kayak pertanyaan gue juga deh. Karena ini pengaruhnya apa nih? Karena pengaruhnya kalau kita percaya akhirnya ada UFO yang datang di berita misalnya dia mau nyerang bumi atau mau berdamai dengan bumi, itu kan pasti ada teknologi yang harus buktiin, entah itu pakai hologram lah apa, misalnya itu nggak beneran gitu, menurut mereka gitu ya. Itu kalau misalnya dia bikin berita-berita propaganda kayak begitu, ujungnya yang kita dapat apa? Rasa takut. Kita kan nggak tahu itu hologram atau bukan segala macam. Ya. Sekarang teknologi lebih canggih, deepfake, dan hologram itu emang udah makin canggih juga ininya. Jadi bisa juga manipulasi gitu ya? Iya, jadi terbuka banget dengan teori-teori baru yang tidak ada basicnya, yang kita tahu cuma dampaknya. Kalau itu dampaknya menimbulkan rasa takut, udah pasti bukan dari Tuhan. Karena pertama kali manusia merasa takut, tahu nggak di mana? Di Taman Eden. Waktu dia tahu dia telanjang, dia takut malu gitu loh. Terus Tuhan bilang apa? Siapa yang kasih tahu, yang ngasih tahu kamu telanjang itu siapa gitu? Jadi dia tanya ke Hawa, Adam dan Hawa. Yang ngasih tahu kamu telanjang itu siapa? Yang jelas bukan Tuhan, tapi pola pikir dia yang berubah setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah ini menarik nih bro. Gue mungkin perlu nanya juga nih. Ini tadi gue sempat terbersit pertanyaan ini nih sebenarnya, actually. Dan lo negasin lagi tentang yang UFO and sebenarnya itu kan planet lain ya. Nah itu kan juga yang selama ini kita diajarin bahwa kita hidup di bumi, di planet bumi, tapi sebenarnya kita ada planet-planet lain.
Nah, ini juga yang pernah ya gue baca sekilas ya, kalau pembelaan dari biasa orang yang percaya bahwa bumi itu bulat karena apa ya? Karena planet lain itu ya bulat juga sama seperti matahari, benda langit lainnya. Nah, kalau di kacamata lo itu apakah jadi nah waktu lu bilang tentang UFO itu apakah memang planet lain itu sebetulnya memang ada dan bentuknya apakah dia bulat atau datar gitu ya, atau memang nggak ada? Jadi most probably ini juga part of menurut lu ini part of the propaganda or ini. Inspirasi ya, oke. Iya, ini menarik sih. Kalau menurut Alkitab, eh, apa namanya bintang-bintang, namanya planet itu di Alkitab nggak ada. Saturnus, Neptunus, Uranus, itu Your Anus ya, ya, ya. Uranus itu nggak ada. Ada bintang-bintang disebutnya. Jadi bintang-bintang itu taruh di mana menurut Alkitab itu ada di jadi bumi itu ada kubahnya. Pasti kau kan udah dapat ini kan, kau lihat itu. Jadi bumi itu ada kubahnya. Waktu air bah itu kubah itu kebuka dan air turun dari situ. Jadi bintang-bintang itu letaknya tuh lokal, bukan di luar tata surya bumi gitu. Dan itu matahari pun sebenarnya lokal juga. Tahunya dari mana matahari lokal? Pernah lihat ini nggak? Kalau misalnya cahaya ya, makanya terus gambar sih. Ada kertas nih kita lubangin juga, terus disenterin dari atas. Bayangin nggak? Disenterin kan cahaya dari lubang. Jadi dia cahaya yang lewat melalui lubang-lubang itu, dia bentuknya menyebar kalau dekat. Itu artinya apa? Matahari itu nggak jauh. Jadi matahari tidak sejauh yang selama ini digambarkan gitu ya, kalau menurut lo. Begitu itu Bro lagi. Henry, saya mau nanya nih Bro Henry. Ini menarik nih. Ini saya lagi galau soalnya. Jadi saya mau nanya. Kan saintis kan bukan hanya dari orang yang katakanlah tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya Bible. Banyak sekali juga saintis yang adalah anak-anak Tuhan. Waktu mereka somehow bisa sepakat dengan, saya percaya mereka menggunakan teleskop ya, entah teknologi apa yang mereka bisa mengukur katakanlah jarak dari bumi ke Mars itu berapa juta kilometer, memerlukan berapa lama dengan pesawat kecepatan sekian untuk sampai ke sana. Itu bagaimana mendamaikan pemikiran ini. Katakanlah juga tentang tentang satelit gitu. Orang kirimkan keluar, kenapa perlunya banyak? Karena bumi itu bulat katanya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini supaya bisa saling connect. Ya, mungkin juga ini kita lihat di film-film gitu kan ya. Bagaimana mendamaikan istilahnya para saintis, ilmuwan yang anak Tuhan itu, yang percaya bahwa Alkitab firman Tuhan, tapi mereka juga melihat dalam tanda kutip kenyataan buat mereka bahwa memang di luar sana itu ada planet, saya nggak bilang ada kehidupan ya, tapi ada benda-benda langit yang secara jarak menurut perhitungan teleskop itu memang cukup jauh gitu. Itu gimana penjelasannya ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah biar aku kasih tahu ya. Aku bukan saintis ya, jadi kalau sampai ke detail matematikanya gitu nggak ngerti. Tapi ya pada prinsipnya sih kalau aku lihat teori bumi datar itu punya universe sendiri. Teori bumi bulat ya universe sendiri. Jadi nggak ketemu tuh. Jadi orang ini harus kayak nyebrang gitu, harus terbuka pikirannya. Dia coba masuk ke pikiran bumi datar untuk dia melihat sendiri, bikin sendiri untuk itu ulang, untuk riset ulang. Itu nggak akan ketemu sih sebenarnya, karena memang sebenarnya bukan yang nggak ada, benda-benda langit di atas itu ada, karena Tuhan bilang sendiri itu dia ciptain bintang-bintang bertebaran untuk menerangi bumi. Jadi matahari waktu siang, bulan waktu malam. Jadi matahari cahaya lebih kuat, lebih panas, bulan lebih dingin. Tapi kalau kita lihat nih malam-malam pas bulan purnama, pas kena bulan, 2 bulan ada benda yang kena cahaya bulan gitu ya, juga pakai temperatur tertentu, itu yang kena cahaya bulan lebih dingin daripada yang nggak kena cahaya bulan. Artinya kalau memang bulan itu cahayanya pantulan dari matahari yang panas,
harusnya dia panas dong, bukan lalu dingin. Harusnya temperaturnya lebih panas gitu ya. Iya, lagi kan benda seperti apa yang bisa memantulkan cahaya bulan yang terang kayak begitu, itu kayak kaca gitu seakan-akan kan, padahal bulan katanya bentuknya kayak batu-batu Iya, gitu. iya. Betul. Kayak Ya, reflektor ya. iya. Jadi ada kemungkinan kan belum ada yang kita tahu basisnya kan dari firman Tuhan, nggak ada yang pernah deketin bulan terus ngelihat ini apa. Jadi ada teori bahwa bulan itu sebenarnya bukan benda padat, dia kayak sinar sendiri persis kayak di dalam firman begitu, cahaya sendiri. Kayak matahari cahaya sendiri. Dan itu besarnya matahari sama bulan itu Neil sama. Armstrong nih. Ya, nah itu makanya kalau dilihat dari antara bumi bulat sama bumi datar, terus pertanyaannya, terus waktu Amerika ke sana ngapain tuh mereka di situ? Waktu ke Iya. bulan. Ya nggak sih, itu kan jadi masuk kayak area politik, teori konspirasi segala macam. Sebenarnya NASA ngirim ke situ. Karena waktu astronot dia di atas yang kita lihat di TV, ada foto-foto dari ruang angkasa gitu yang seakan-akan itu kayak bulat gitu ya buminya ya. Itu kan rata-rata mereka lensanya pakai lensa wide, fish eye, 15 mm. Jadi semuanya kelihatan bundar. Hmm. Kalau kita bisa kelihatan bumi kayak bumi kalau pakai lensa itu. Iya. Nah, itu tuh yang di backgroundnya Kevin tuh yang diambil tuh fotonya tuh. Betul. Nah, Ini produk NASA ya biasanya ya. Iya, nasi goreng. NASA goreng. NASA Nanti iya keluar. sih. Nanti keluar. Iya. Bro Dan Henry, gambarnya yang keluar dari NASA kok Gar, itu semuanya CGI, nggak ada yang real foto kayak gitu, nggak ada. Semua itu computer generated semua. iya. Tapi ini menarik nih, soalnya kalau memang oknumnya cuma satu nih Bro Henry, NASA. Tapi kan mereka kan berkompetisi dengan Rusia, dengan Cina gitu kan. Tetapi mereka katanya masing-masing juga kan mengklaim mengirimkan pesawat antariksa keluar angkasa. Ada yang bilang nyampe ke bulan juga, Rusia udah ke bulan juga. Dan mereka dalam tanda kutip menyaksikan hal yang sama, padahal mereka musuhan. Kan mestinya kalau musuhan saling menjelekkan kan. Tapi mereka dalam tanda kutip saling konfirmasi. Nggak saling kontradiktif gitu ya. Iya. Waduh, geng. Area itu Gue sorry, gue dapat telepon dari Putin nih. Gue angkat dulu ya. Oh iya sih. Putin melati bukan? Ya Pak. Ngeri kali pembahasannya. Ini bisa tayang nggak sih kita nih? YouTube dikendalikan NASA nggak ya? Nah, gue nggak tahu nih. Ntar kalau gue tiba-tiba ngilang, tolong sampein ke anak istri gue kalau gue sayang mereka ya, kayaknya. Oke. Mungkin ini video terakhir kita. Ya, Klik alien. kalau udah sampai ke area situ kok ke area apa namanya negara-negara itu area politik kayak gitu, itu nggak ngerti sih jelasinnya gimana, itu harus ada penyelidikan. Kadang mungkin ada agenda yang ibaratnya level atas lagi bikin gitu mungkin ya gitu kan, bisa jadi kan gitu. Kadang-kadang kita tuh yang kita lihat tuh kayaknya bisa kayaknya mereka ya udah cuman kepala negara, padahal mungkin mereka ada agenda masing-masing negara, perjanjian apa gitu ya, yang kita kadang-kadang bingung. Pertanyaan gue kan, gue pada prinsipnya selalu terbuka dengan informasi baru. Pertanyaan paling mendasarnya adalah bagaimana seseorang, supaya dibahas karena ini menurut gue penting, bagaimana seseorang yang mempercayai bumi datar itu memiliki kualitas hidup atau pandangan hidup kepada sesama manusia lebih baik ketimbang orang yang percaya bumi bulat. Nah, tapi ada caveatnya di sini. Bukan berarti orang yang percaya bumi bulat itu pandangan atau cara dia melihat manusia itu akan lebih buruk dari orang yang bumi datar, karena bisa jadi dia tidak tahu konsep di balik bumi bulat itu ternyata dari teori evolusi kan. Kayak gue juga baru tahu tadi kan. Tapi the way I see orang itu kan sama kayak Paulus bilang sampai satu titik dia tidak pernah lagi melihat manusia itu merely human gitu kan. Itu memang karena mereka adalah manusia-manusia yang memang anak-anak Tuhan kan. Bahkan Paulus bilang di salah satu bukit apa gitu, dia bilang mereka adalah keturunannya Tuhan gitu kan, God's offspring. Padahal yang dilihat itu adalah orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu.
Nah, alangkah baiknya ketika seseorang yang mempercayai bumi datar mempresentasikan dirinya itu dengan itu gitu loh. Karena at the end of the day kan kita di sini untuk creating heaven on earth. Maybe the earth is flat or bulat. Round. Yang penting heaven on earth itu kan misinya Tuhan. Kenapa dia pertama kali datang ke dunia kan? Nah itu mungkin yang jadi pembahasan yang menurut gue jadi lebih baik sehingga siapapun yang percaya bumi datar di luar sana itu atau bumi bulat di sana itu nggak being orang-orang yang tidak menyenangkan gitu kan. Jadinya kan yang Yes. biasa kan yang jadi Yes. gontok-gontokan tuh kan, gue punya bukti ini, gue punya bukti ini. Ya terus bukti dua-dua ini signifikansinya untuk membuat heaven on earth itu apa? Nah itu kan yang paling penting. Ya. Ya kan? Gue lihat Itu. ya, Benar. ini ya, apa namanya, Mm-mm. untuk kita sedikit nih Dion, pertanyaan lo. Hmm. Kalau gue pikir sih emang apa namanya, orang suka sama kita kalau kita mempresentasikan Yesus di dunia ini gak ada hubungannya sama teori bumi datar atau bulat sih, hubungannya sama hubungan dia sama Tuhan. Ya sih, Exactly, ya, iya betul. dan antara namanya juga apa namanya, knowledge yang kita dapat dari Alkitab, terus kita bahas keluar, entah itu sikap dibahasnya setiap orang punya pribadi beda-beda tuh, ada yang sifatnya kayak apa namanya, berapi-api, ada yang diam, beda-beda lah ini ya sifat setiap orang gitu. Jadi karakter orang itu nggak bisa di apa namanya, dipaksain kalau bumi datar harus begini supaya dia bisa jadi berkat orang lain, karena pada dasarnya sih sikap kita terhadap orang lain itu berdasarkan dari hubungan kita sama Yesus. Sebagaimana jauh kita bisa kenal identitas kita dalam dia, dan roh Tuhan itu yang akan mengalir keluar lewat kehidupan dia gitu. Jadi mengenai sikap orang ini akan menjadi berkat apa enggak waktu ngebahas bumi bulat atau bumi datar atau khususnya bumi datar gitu ya, tergantung karakternya masing-masing sih. Iya bisa ya bisa nggak sih Menarik. Bro Hen? Karena statement lo yang di depan tadi bahwa bumi itu kalau bulat kan berdasarkan dari evolusi kan, dari ketidakteraturan, terus lo memaparkannya dengan sangat baik, itu membuat gue oh iya ya, nah itunya sih sebenarnya, ngerti nggak? Jadi pengenalan akan Kristus ya akhirnya kan Sumbernya jadi itu, mengenai exactly karakter. jadi nggak penting, tapi dari teori bumi datar itu kita bisa menemukan Yesus tuh di part yang mana gitu. Jadi pada saat menceritakan itu pengikatnya itu tetap Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Gue bisa ngeliat Yesus di apa kayak tadi gue kan nggak ngerti ya sains gitu ya, apa kayak cahaya itu kayak, atau Yesus kelihatannya nggak kelihatan tapi pakai teleskop karena buminya datar kelihatan lah itu. Tapi at least the way kita menceritakan teori itu dan mengulik ada Yesus nggak sih di situ, nah itu tuh menurut gue yang menarik. Jadi Yes. apapun teorinya, Itu menarik sih gue makan aja. Yang penting kan ketemu Yesus tuh di situ. Menarik. Itu. Ada Betul, di apa namanya, dalam penciptaan itu kita lihat konsisten banget pribadi Yesus. Nah, Yesus itu kita lu tahu. mungkin bisa cerita dikit lah, Bre. Jadi orang yang dengerin juga, wah, terberkati lah. Karena gini, kita tahu kan, ini kan di dunia ini banyak sekali apa namanya, orang tuh sebenarnya rindu sama Tuhan tuh kayak gimana, jadi pengen ketemu gitu. Jadi ada banyak persepsi tentang Tuhan tuh seperti apa. Nah, persepsi atau yang kita, ya, tentang Tuhan yang kita kenal, kita tahu melalui Yesus ya. Karena selama dalam sejarah yang namanya Tuhan itu digambarkan macam-macam, kayak Zeus, terus beberapa dewa-dewa Buddha yang lain itu beda-beda gitu. Tapi yang jelas Yesus itu berbeda dengan mereka. Dia ini apa namanya, kita tahu kalau ditanya Yesus itu siapa sih? Dia itu Tuhan yang mati untuk kita. Dia itu Tuhan yang bilang begitu besar kasih terhadap dunia ini, Tuhan menyerahkan anaknya tunggal supaya semua orang diselamatkan. Yang paling berharga dikasih kita. Itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita semua, itu tergambar secara penuh dalam pribadi Yesus. Nah, hubungannya dengan penciptaan gimana?
hubungan dengan penciptaan, fokus Tuhan waktu menciptakan itu, ujung-ujungnya istilahnya kayak masterpiece-nya itu manusia. Nah itu tergambar dari ciptaannya dia, bintang, semua ciptaan yang ajaib yang Tuhan buat, yang tadi bintang, terus binatang-binatang, apa namanya keajaiban alam yang kita belum pernah tahu persis kayak gimana, even bumi sendiri ekosistemnya gimana. Itu sebenarnya di Alkitab dibilang itu diciptain semua untuk mendukung manusia, untuk kehidupan manusia. Jadi karakter Tuhan itu tergambar dari penciptanya. Karena kalau kita bilang seniman ya, seniman itu kan kalau dia menciptakan sesuatu, itu tanda tangannya itu kelihatan di karyanya dia. Nah, tanda tangannya Tuhan di ciptaan ini itu juga kelihatan. Ini persepsi Alkitab bahwa dunia ini memang Tuhan ciptakan untuk khusus manusia, bukan kayak being yang lain, kayak suatin planet mana atau membuat manusia jadi kecil atau nggak berharga. Coba bandingin antara Tuhan yang fokus dengan ciptaannya di bumi, fokus dengan satu pendapat yang bilang bahwa alam semesta ini luas, bumi bukan pusat segalanya, manusia bukan pusat segalanya. Kita bagian dari kebetulan aja. Kita bisa ketemu Tuhan nggak dalam pemikiran kayak begitu? Kayak susah sih. Dan bumi itu mengelilingi matahari, bukan bumi sebagai pusatnya, tapi matahari pusat. Itu bedanya. Itu yang aku bilang karakter Tuhan itu kelihatan banget dalam ciptaan dia. Dalam penciptaan ini ya, konteks bumi datar lah ya. Itu Ya, lebih berarti terlihat, lebih berasa ya. pusat tata suryanya ya, pusat tata surya dan pusat Itu kehidupan bukan itu khusus. lebih ke manusia dan bumi itu sendiri ya, bukan misalkan why bothers bikin planet lain and all the stuff, karena kalau memang tujuan penciptanya adalah seisi dunia ini seisi alam semesta tuh sebenarnya yang paling penting ya manusia itu sendiri, which is yang ada di bumi, dan Tuhan exactly mati buat dia gitu, buat bumi dan segala isinya. Mungkin ya kalau gitu mungkin ngapain dia juga bilang itu ke Pluto gitu, di Pluto orang-orang Pluto juga ada, kalian juga dikasih, dan Tuhan Yesus mati gitu ya. It's interesting sih, dan I think ini pembahasan yang menurut gue sangat seru banget, dan kayaknya kita akan banyak belajar hal baru di sini, dan seperti yang Bro Dion tadi bilang, dan I think itu sangat penting banget. Dari Bro Henry yang dipaparkan tadi, gue bisa lihat banget gimana kasih Tuhan gitu ya, yang ada dan terwujud nyata dalam penciptaannya gitu. Itu nggak terbantahkan lagi. Memang kita semua hidup untuk apa ya, berenang-renang dalam kasihnya Tuhan itu. So wow, gue juga banyak dapat banget nih dari Bro Henry. Thanks a lot untuk pandangan lu. Belum tentu semua orang bisa sama, punya view yang sama, but then again for me dan for us di sini semua itu ada hal-hal baru yang sangat membukakan sih. So since ini udah lumayan lama waktunya, so mungkin gue akan kasih 2 pertanyaan terakhir. Untuk yang pertama untuk Brogard, and after that untuk Bro Dion, mungkin boleh sekalian tutup. Untuk Brogard, mungkin kalau dari kan Brogard di sini mewakili orang-orang yang galau nih. Mungkin gini, gue pengen nanyanya adalah sebagai orang-orang di luar sana, terutama orang-orang Kristen yang mungkin masih percaya dengan bumi itu bulat, bagaimana seharusnya kita melihat orang-orang yang punya kepercayaan bahwa bumi itu datar, supaya again tadi Bro Dion poin pentingnya banyak sih, kayak salah satunya juga ya bagaimana cara kita merangkulnya, bagaimana cara kita melihat, karena kan seringkali nih Kristen sangat kita sebagai orang kita sangat identik dengan sesat menyesatkan ya, ini sesat nih, itu sesat nih. Gokil banget kita udah kayak Tuhan. Tapi menurut Brogard gimana your view about this? Iya, saya sih bersyukur malam ini saya dibukakan suatu wawasan yang baru ya, bahwa ada orang-orang yang berpendapat bumi itu datar dan bisa menjelaskannya dengan sangat baik, secara gampang, ya, secara lebih mudah dimengerti daripada lebih percaya dengan bumi bulat. Ya, tapi memang pergumulan
terlepas dari itu, saya setuju dengan pendapat Bro Dion bahwa terlepas dari bumi bulat ini, kembali lagi, ini pembicaraan ini menarik, bisa diteruskan lebih panjang lagi dengan saya setuju dengan tidak dengan di WhatsApp, lebih ngomong bareng-bareng, ketemuan muka, kelihatan muka gitu ya, dengan bisa kedengeran intonasinya, diomongin lagi. Tapi terlepas apapun yang kita simpulkan, yang kita percaya nanti, bumi bentuknya datar kah atau bulat kah, memang lebih penting lagi bagaimana mewujudkan kerinduan Tuhan menciptakan surga di bumi. Karena tujuannya dia datang ke dunia ini hidup sebagai manusia, dan kita di bulan Natal ini memperingati lahirnya juru selamat Sang Pencipta itu ke dalam dunia untuk hidup di tengah-tengah kita, untuk menjadi berkat buat sekeliling kita. Kita beda pendapat dalam banyak hal bisa aja, bukan hanya dalam soal bumi datar bulat, banyak sekali tentang A, tentang B, banyak anak Tuhan pun bahkan saling beda pendapat, dan which is normal ya. Tapi biarlah perbedaan cara pandang pendapat kita itu tidak membuat kita jadi berselisih, membenci atau dan sebagainya. Tetapi kita bisa menghargai pendapat orang lain, kita lebih bisa tetap mengasihi siapapun kita, karena di orang Kristen sendiri judulnya alirannya juga banyak ya kan. Kalau ngomongin sinode dan sebagainya ratusan lah, kalau nggak mau dibilang ribuan ya. Kalau kita cukup banyak hal yang kalau kita mau dipanjangin panjang, tapi bagaimana kita lebih memilih untuk membawa kebaikan, bawa kedamaian ke dalam dunia ini, karena khususnya kalau ngomongin Natal biasanya ngomongin tentang damai telah datang, damai telah sang juru damai itu sudah hadir ke dalam dunia ini. Ya itu sih dari saya, Bro Kevin. Tapi terima kasih buat Bro Dion yang Bro Henry yang membuka suatu wawasan baru, pandangan baru yang cukup menarik buat saya untuk diperbincangkan di kedepannya lagi, disambungin lagi. Yes, seru banget sih. Dan I think ya banyak info yang kita sama-sama perlu belajar juga. Bro Dion sendiri gimana bro? Lu mungkin untuk to wrap up things, mungkin apa yang lu paling bisa dapat dari topik ini? Gue merasa yang layak diperdebatkan lebih lanjut itu martabak itu better yang tebal apa tipis kering? Itu satu. Bubur sih gue lebih pengen bubur ayam. Bubur diaduk apa enggak bro? Bubur ayam diaduk apa enggak? Diaduk sih sebenarnya. Ya gitulah. Tapi on serious note sebenarnya gue encourage setiap orang untuk look ke teorinya bumi datar, tapi ketika dia ngelihat teori bumi datar, cari Yesus lah di sana, gitu kan, cari Yesus. Terus setelah itu ya lihat teorinya bumi bulat, cari Yesus juga di sana, ada nggak, gitu kan? Karena cara Tuhan menyatakan dirinya kan ada yang khusus, ada yang umum kan. Kalau kita belajar di agama di SD dulu. Secara khusus ya melalui Tuhan Yesus, secara umum melalui alam semestanya. Carilah di situ gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat, paling nggak ada benang merahnya yang menyatukan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Dan for your info, Brogat, denominasi itu di seluruh dunia ada 40 ribuan. That's how crazy Christianity. Atau kalau misalkan boleh aku refresh, bukan crazy ya, crazy banyaknya variasi dan cara kita melihat Tuhan dengan begitu indah yang bisa nge-rap itu memang Tuhan Yesus gitu kan. Ya itu perbedaan itu akan selalu ada, tapi memang yang aku syukurin di platform Church Uncensored tuh diskusinya jadi sehat gitu. Nah itu jangan sampai ya, kita berharap Bro Kevin akan terus ya melanjutkan Church Uncensored. Belum tahu nih kalau gue nggak ditangkap sama NASA atau nasi. Ya. Gitu. Anyway, tapi gue sangat terberkati juga dengan diskusi. Again, benar banget yang Bro Dion bilang. Di luar sana lu bisa debat-debatan dan mungkin mau saling membunuh.
ngebahas tentang even tentang bubur diaduk dan tidak diaduk aja bisa gitu. Termasuk orang-orang yang katanya Kristen dan saling mencintai dan penuh kasih ini di bulan Natal pula gitu kan. Tapi hari ini gue bisa lihat bahwa kita bisa berdiskusi dengan asik dan well nggak pernah ada yang harmful juga gitu. Kita bisa belajar banyak juga gitu dari everyone gitu, dan I think itu yang perlu juga di-encourage di setiap Church Uncensored juga ya. And I believe kita berdoa juga supaya teman-teman di luar sana ya boleh punya perbedaan pandangan. Kita juga tidak lagi memaksakan Anda untuk pindah aliran pemikiran, katanya oh saya agamanya Kristen tapi alirannya apa gitu, aliran bubur diaduk atau tidak gitu, martabak tebel atau enggak, it's up to you guys. Kita nggak memaksakan tapi kita mencoba membuka diskusi yang sehat. So buat teman-teman yang punya komen, pertanyaan dan juga saran juga, again balik lagi silakan langsung email aja di churchuncensoredgbc@gmail.com. So I think that's all for tonight. Thanks a lot, Bro Gart, Bro Dion, dan juga Bro Henry. Thank you, Thanks a bro. lot. Kita Thank you, sama-sama bro. belajar banyak. Thank you, brother. So see you again tahun depan nih kayaknya ya. Sampai jumpa di Church Uncensored berikut ya. Bye bye. God bless. Bye.